Yang baru saja gabung bersama kami di Ramadanku di Jogja, cerahkan hati di bulan suci. Bagi Anda yang baru saja bergabung ya, kami sedang membahas tema yaitu mengenai zakat dan semangat kemandirian. Masih pula bersama dengan kedua orang narasumber kita. Yang pertama sudah hadir Ibu Ajeng Rahadini Indraswari yang merupakan pimpinan cabang Dompet Duafa Yogyakarta. Dan satu lagi yaitu Bapak Andi Putra Wijaya yang merupakan konsultan Ziswaf Dompet Duafa Yogyakarta. Benar sekali, line telepon sudah kami buka di 0274 4531 900. Sekali lagi di 0274 4531 900. Jangan lupa ketika masuk passwordnya adalah cerahkan hati di bulan suci, maupun yang ingin bergabung lewat Twitter kami juga bisa di @adtv_jogja dengan hashtagnya RDJ Seru. Karena untuk kalian yang nanti berhasil masuk beruntung kalau melalui telepon bisa mendapatkan parcel dari Stikes Asia dan juga Rumah Warna. Yang masuk lewat Twitter bisa mendapatkan bingkisan dari Wardah dan juga Milky Milk. Aduh, hadiahnya bikin ngiler ya Wan ya. Kalau boleh nelpon, kalau boleh mention aku mau loh nih. Kalau boleh ya. Kalau boleh ya, sayangnya nggak boleh. Oke Bu, ini melanjutkan lagi ya tadi Bu Ajeng ya. Berarti memang ada tolak ukur begitu dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat itu sendiri. Dan juga kalau saya tangkap di masyarakat sendiri, ini juga rasanya masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya seperti apa nih perbedaan antara fakir dan juga miskin. Karena seperti yang kita banyak lihat juga di masyarakat saat dikatakan fakir miskin ya udah satu kesatuan begitu. Ini sebenarnya sama atau ada perbedaan tersendiri Ibu? Iya. Jadi begini, zakat itu sudah ada ketentuan asnafnya, penerimanya ya. Jadi ada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin. Jadi itu berbeda, ada hal yang berbeda. Fakir, miskin, ghorim, mu'alaf, ibnu sabil, hamba sahaya, fisabilillah, amil, fisabilillah, gitu ya. Jadi itu sudah ditentukan. Nah, jadi saat kita menyalurkan, lembaga zakat menyalurkan sudah pasti yang pertama harus memenuhi syarat tersebut. Itu. Kemudian mengenai fakir dan miskin, bedanya adalah kalau fakir itu dia tidak punya pendapatan. Nah, kalau miskin itu dia punya pendapatan tapi kurang. Itu bedanya fakir dan miskin. Kemudian lebih lanjut setelah kita melihat aspek dari mereka itu termasuk ke dalam golongan mana, kita akan tentukan juga menurut standar yang misalnya kita contohkan Dompet Duafa gitu ya. Itu kita punya standar sendiri untuk masing-masing program. Jadi misalnya kita ada program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi gitu ya, dan social development gitu ya. Jadi saat kita mendistribusikan zakat untuk bidang kesehatan ya kita lihat ada ukuran-ukuran tertentu. Misalnya kita lihat pola hidupnya seperti apa gitu. Terus kalau misalnya di pendidikan juga seperti itu, kita lihat misalnya jumlah dalam keluarga itu pendapatan si ayah berapa, anak yang harus ditanggung ada berapa. Nah itu jadi akhirnya tolak ukurnya menjadi berbeda di setiap penerima manfaat gitu, tergantung golongan mana gitu. Nah itu juga ada rumusnya sendiri gitu. Jadi maksudnya itu kita ada ukurannya, kemudian kita ada manajemen pendampingan, ada juga manajemen evaluasinya seperti itu. Dan juga akan ada surveinya terlebih dahulu ya, siapa saja nih orang-orangnya. Baik, tadi Pak Andi, Bu Ajeng sempat mengatakan bahwa ada ukuran-ukuran sendiri untuk menentukan siapa yang menerima zakat tersebut begitu kan. Nah, kalau berbicara untuk fenomena di masyarakat begitu, ketika seorang menerima zakat dan sudah ada ukurannya sendiri, sudah termasuk yang mana begitu. Nah, ada juga yang dari tetangganya mungkin, loh dia kan mampu begini, mampu begitu. Nah, ini sebenarnya pengukuran yang paling tepat itu bagaimana? Tapi sebelum dijawab, kita sapa yang masuk lewat telepon dulu ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ramadan di Jogja. Iya, passwordnya apa Ibu? Ramadan di Jogja. Passwordnya? Cerahkan hati di bulan suci. Cerahkan hati di bulan suci. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Winda di Jalan Madu Bronto. Silakan Mbak Winda, pertanyaan Anda. Ya, begini. Kalau zakat mal itu kan harus sesuai dengan hisabnya dalam 1 tahun ya hitungannya gitu. Kalau misalkan dapat wasiat, waris dengan jumlah yang sangat besar, misalkan tanah gitu ya, dan kena nisab gitu. Tapi dalam keseharian itu tidak mampu untuk membiayai diri sendiri, maksudnya gitu. Jadi tanggung jawabnya itu maksudnya gimana gitu loh. Kita tetap membayar padahal kita nggak mampu untuk membiayai diri sendiri karena itu dapatnya waris ya. Waris, baik. Jadi seperti apa? Baik, itu aja. Gitu aja. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Winda tadi ya. Iya, silakan langsung ditanggapi ini siapa mungkin Pak Andi. Pak Andi. Baik,
para ulama memberikan pemahaman bahwa berkaitan dengan zakat warisan ini ya, warisan ini dikiaskan seperti halnya seseorang itu mendapatkan hadiah, atau ada juga yang berpendapat bahwa ini seperti halnya rikas. Maka rikas itu barang temuan. Ya, maka di sini nisabnya itu adalah barang temuan itu adalah 20% dari total perolehan itu. Jadi kewajiban zakat yang diterima adalah yang dikeluarkan adalah 20% dari yang diterima tersebut. Baik. Nah, persoalannya adalah ketika kebutuhan kita belum mampu nih, bagaimana? Nah, persoalan itu yang penting karena itu rikas, diibaratkan rikas, maka ya dikeluarkan dulu zakatnya, lalu setelah itu digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Baik. Nah, saya seperti itu. Baik, dari Ibu Ajeng mungkin ada tambahan? Iya, jadi kalau memang seperti yang dibilang Mas Andi tadi ya, jadi memang kalau harta waris itu kita keluarkan haknya atas harta dulu gitu ya. Kita keluarkan setelah mencapai nisabnya 85 gram emas, jangan lupa. Jadi atau kalau ini kita setara dengan harga emas 500.000, kalau sekarang kita tinggal kalikan aja gitu ya. Nah, nanti kita keluarkan haknya atas harta dulu, baru kemudian itu kita gunakan untuk kebutuhan konsumtif pribadi. Baik. Ya walaupun untuk tadi misalnya warisannya tadi belum bisa atau belum dijual atau bagaimana seperti itu, tetap harus mengeluarkan zakat dulu begitu. Kalau kalau bentuknya uang mungkin lebih bisa dikeluarkan ya, tapi kalau bendanya benda yang tetap ya diuangkan dulu. Bagaimana misalnya tanah, gimana mau keluarkan zakatnya gitu kan? Baik. Kalau nggak ada dana yang bisa dicairkan gitu kan. Dan ternyata sudah ada telepon kembali, kita angkat dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Kembali lagi kami informasikan bisa ya pemirsa telepon kembali di 0274 453 1900 bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung ya ke studio, dan nanti juga untuk passwordnya langsung sebutkan cerahkan hati di bulan suci. Bisa juga melalui Twitter kami di @adtv_jogja dengan hashtagnya RDJ Seru. Baik, Bapak Andi, kembali ke pertanyaan saya tadi itu bagaimana kalau misalnya ukuran dari misalnya dompet duafa sendiri sama ukuran tetangganya masyarakat ini kan berbeda seperti itu. Ini menanggapinya bagaimana? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng ya, siapa sih yang berhak untuk menerima dari dana zakat itu? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 dikatakan innamas shodaqati lil fuqara'i wal masakin. Yang kedua ini kan fuqara dan masakin. Fuqara itu fakir, masakin itu adalah miskin. Nah, fakir itu tadi juga sudah disebutkan, saya hanya melengkapi saja, adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, gitu. Sedangkan miskin itu orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kan kebutuhan sekunder dan tersier itu tidak bisa memenuhi seperti itu. Nah, di dompet duafa hal itu tetap kita lakukan analisis dan survei untuk siapa yang berhak melakukan atau menerima dari dana zakat itu. Dan ini survei ini kita lakukan secara intensif, ya, secara intensif. Siapa sih itu, betul nggak si mustahik itu benar-benar tidak bisa memenuhi kebutuhannya, atau nanti tergolong mana, itu kita lakukan kajian dan analisis secara intensif. Untuk dasarnya nanti mungkin bisa dikembangkan berikutnya. Baik, ini juga kalau kembali lagi dan ternyata sudah ada penelpon kembali, langsung kita angkat saja ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, passwordnya Bapak? Cerahkan hati di bulan suci. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Anang di Panjak Bandul. Iya, silakan Pak Anang. Begini dulu, bagaimana cara kita untuk mengajak atau mensupport orang yang belum berjadi sama atau zakat. Terus yang kedua itu apa yang akan kita dapatkan oleh orang yang memberi zakat selain pahala. Oke. Itu aja Bapak Anang. Iya, terima kasih Pak Anang di Bantul nih. Benar sekali. Tapi untuk Pak Anang harap bersabar dulu ya, karena untuk jawabannya akan dijawab setelah jeda komersial break ya. Betul sekali. Dan pemirsa tetaplah bersama dengan kami di Ramadan Ku di Jogja, cerahkan hati di bulan suci.